Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Dan saya percaya kebaikan Tuhan terus tercurah buat kita semua. Ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nordi Luntungan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita buat kita semua. Di masa pandemi ini kita butuh kekuatan baru, kita butuh penghiburan, kita butuh damai, sukacita. Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa beribadah tatap muka nantinya dan tetap setia dalam Tuhan. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami mohon Bapak Ibu sebagai orang tua boleh mendampingi putra-putrinya untuk boleh menyaksikan setiap tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan-tayangan yang kami siapkan. Kami percaya bahwa anak-anak kita akan tumbuh indah bersama kebaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan pastoral, baik doa khusus, baik konseling, bisa langsung menghubungi nomor sekretariat yang ada. Para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan buat operasional gereja kita, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom saudara semua kekasih Tuhan. Kita kembali lagi ibadah online hari Minggu. Luar biasa, semangat yang penuh selalu ada dalam kehidupan kita semua. Kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan. Walaupun dalam suasana seperti saat ini, tapi kami percaya Tuhan ada tengah-tengah kita, memberikan berkat yang luar biasa untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah. Bila kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, kita serahkan hidup kita semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Setiap hari kita boleh merasakan manisnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, betapa manisnya Engkau dalam kehidupan kami semua. Kami boleh menikmati berkat-Mu senantiasa. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan ya Tuhanku, amin. Ya Tuhan, aku hendak
bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Benar Tuhan, manis kau dengar dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat-saat seperti saat ini kami masih boleh ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang kau berikan dalam kehidupan kami semua. Hidup kami boleh terasa manis Tuhan. Engkau sudah memberikan anggur-anggur yang manis dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan saat ini kami boleh merasakan sukacita dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam komunitas kami Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh diberi kesempatan masih boleh beribadah secara online Tuhan, itu karena anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh pergunakan waktu itu, waktu yang tersisa ini Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, menikmati berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu kami boleh bangga memiliki Engkau. Kami boleh bersuka menikmati berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada, di saat-saat seperti ini Tuhan, dalam kesedihan, dalam kedukaan, dimanapun mereka, apa yang mereka rasakan Tuhan, kami juga merasakan hal yang sama. Jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan, bangkitkan mereka kembali Tuhan, ikat kami kembali dengan tali kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan kembali sukacita itu bersama dengan teman-teman kami yang lain dimanapun mereka berada. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom kembali saudara, kasih Tuhan. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, bersuka kita boleh datang ke bait Tuhan. Amin, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakanlah, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Kita boleh merasakan berkat Tuhan, bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Sekarang kita saatnya boleh memberikan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh mengajar kita semua, boleh menemplak apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, mungkin kebiasaan buruk. Tuhan menemplak kita, mengajar kita supaya kita boleh kembali menjadi baik, menjadi benar, boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang boleh diandalkan. Terima kasih, terima kasih. Kita boleh menyerahkan hati kita yang siapakah kami ini Tuhan, bukan barang yang fana, tapi kami serahkan dalam tangan kemurahan Tuhan. Kau yang mengubah kami semua menjadi barang yang berharga, luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda
dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa dengan kalimat Shalom. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan membahas, meresponi masalah-masalah yang ada. Diperlukan sebuah sikap agar kita itu tidak terbawa arus masalah, hanyut bersama-sama dengan masalah yang berkepanjangan menimpa seantero dunia ini, dirasakan seluruh manusia yang ada di seantero dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bacaan kita terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 22. Saya tidak akan membaca, tapi sambil saya menyampaikan firman, nanti akan saya ambil ayat-ayat yang perlu untuk diperdengarkan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Nah, saudaraku, apa kiranya sikap serta respon kita ketika sebuah ujian sorgawi datang tanpa kita duga, lalu kemudian menimpa hidup kita, baik hidup itu secara pribadi, baik hidup itu dalam hal keluarga, rumah tangga, dan juga dalam aktivitas kita, menjalani setiap usaha kita dan pekerjaan kita. Kita perlu mungkin memahami bahwa seringkali di alam roh sana, kita tidak pernah ketahui, atau kita tidak pernah diketahui oleh siapa saja apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba saja sebuah kejadian yang membuat kita ini menjadi bingung, karena tanpa kita duga masalah yang pelik itu datang. Apalagi yang lebih lagi mengherankan adalah ketika kita merasa kita sedang berada di jalannya Tuhan. Kita mengklaim telah setia, mentaati akan hukum, perintah, ketetapan Tuhan. Nah, melalui kitab Ayub ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat tokoh ini memiliki 4 gelar yang mungkin tidak ada dijumpai kepada manusia di zaman saat ini.
betapa hebat pun hamba Tuhan yang kita kagumi, apakah dia memiliki sebuah predikat yang dimiliki oleh Ayub? Ayub itu memiliki gelar yang pertama adalah dia orang yang saleh. Gelar yang kedua, dia seorang yang jujur. Mau hidup dalam kejujuran itu susahnya minta ampun, termasuk pendeta. Kesalehan mungkin iya, tapi soal jujur. Satu ketika ada seorang pendeta menelpon kawannya pendeta. Lalu kemudian anaknya yang mengangkat. Ya. Tapi pendeta yang mau istirahat tidur ini berpesan sama anak. Nanti kalau ada yang telepon cari papa, bilang papa tidak ada. Lalu berderinglah telepon di rumah, diangkat oleh anaknya. Lalu dari seberang sana berkata, halo, siapa ini? Lalu dijawab oleh anak, papa ada nggak? Lalu dijawab begini, kata papa bilang papa tidak ada. Bayangkan itu. Kata papa ini anak yang polos. Jujur, kata papa bilang papa tidak ada. Padahal kenapa sih tidak bilang aja? Kalau ada yang telepon bilang papa sedang istirahat tidur. Dia mungkin tidak mau diganggu istirahatnya. Tapi dia salah untuk menyampaikan pesan terhadap anak yang masih polos. Kadang-kadang mencari orang yang jujur itu menjadi langka di zaman yang sekarang ini. Lalu kemudian dikatakan Ayub hidup takut akan Tuhan. Pendeta banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Tapi apa kemudian mereka takut Tuhan? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan ada lagi yang hebat. Ayub itu pribadi yang menjauhi kejahatan. Namun yang saya mau sampaikan, orang yang saleh, orang yang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, saudaraku, ternyata tidak menjamin bahwa masalah akan menjauhi orang itu. Justru disinilah kita perlu belajar lewat sebuah pengalaman seorang yang bernama Ayub. Yang secara pribadi seorang Ayub sesungguhnya tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga akan mengalami suatu masalah yang beruntun, dan itu semuanya skala besar. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Adakah sesuatu maksud yang baik dari pihak Tuhan maupun untuk pribadi seorang Ayub ketika peristiwa, musibah, malapetaka yang begitu dahsyat menimpa seorang Ayub? Kita membayangkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Alkitab mencatat di dalam Ayub 1. Di zaman itu, di wilayah itu, Ayub itu seorang yang terkaya. Artinya orang yang sukses. Orang yang makmur secara materi. Dan punya anak-anak keluarga yang sangat-sangat menyenangkan menurut seorang Ayub. Namun apa yang terjadi? Kita akan mendengar bacaan firman ayat 3, ayat 16 dan ayat 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayub disebut ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara bayangkan, seseorang itu diukur zaman itu dengan jumlah binatang peliharaannya yang begitu banyak. Dan budak-budak yang banyak. Bayangkan, kalau di sini mungkin dia punya pabrik yang memiliki karyawan
yang begitu banyak, saudaraku. Nah, Ayub dengan harta itu digambarkan oleh Alkitab menjadi seorang yang sangat kaya, yang terkaya dari semua orang yang tinggal di sebelah timur. Lanjut ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara orang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi bacaan ayat 3 itu menggambarkan kekayaan Ayub. Ayat 16 kekayaan itu ludes hanya dalam sekejap. Hanya satu orang, dan itu pun sepertinya memang disengaja ditinggalkan satu orang agar dapat menyampaikan informasi bertalian dengan peristiwa yang menimpa asetnya Ayub. Ayub sedang berpikir, mungkin dengan pertanyaan kenapa dan mengapa. Belum sempat pikiran itu mendatangkan sebuah hasil analisa. Ayat 17 kita akan baca. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Bacaan ini cuman membawa kita untuk mengerti bahwa harta yang kita bangun bisa datang, bisa pergi. Jika Tuhan izinkan datang, lama kita kumpul. Namun ada saatnya Tuhan izinkan, sekejap, nggak ada bekas lagi. Harta itu hilang lenyap. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak cukup hanya sampai di situ. Saya lanjutkan dengan bacaan lanjutan ayatnya yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Lagi pesta, mungkin ada yang ulang tahun. Selanjutnya, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Bayangkan, harta telah pergi, hilang tanpa sisa satupun. Lalu datang berita lagi yang lebih menggemparkan, yaitu anak-anak yang sedang pesta. Tidak ada yang tertinggal, semua sedang ngumpul. Datang musibah berupa angin puting beliung menghantam, dan itu angin sepertinya diarahkan ke rumah tempat pesta itu berlangsung dari ke-4 penjuru mata angin. Sehingga anak-anak Ayub harus meninggal semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 peristiwa ini aja sudah membuat tidak pingsan sudah bagus. Tetapi sepertinya Tuhan izinkan masalah Ayub itu menjadi perfect, menjadi sempurna. Perhatikan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Ayub pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan,
Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batok kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, lengkap sudah penderitaan Ayub. Harta diambil, keluarga diambil, dan kesehatan pun diambil. Ayub tinggal seorang diri bersama dengan istri. Dan Ayub dalam kesendirian ditimpa oleh penyakit yang begitu mengerikan. Setelah kita coba renungkan bersama, kita amati dengan cermat tujuan Allah dalam mengangkat kisah ini bukanlah sekedar menyampaikan pesan berupa drama kehidupan, melainkan memperlihatkan kepada kita itu sebagai orang percaya bahwa Allah punya seseorang yang dia banggakan. Orang itu bernama Ayub. Dan ini menjadi suatu kesaksian kebenaran firman Tuhan. Bahwa masalah yang Tuhan Tuhan izinkan terjadi kepada diri seseorang bernama Ayub. Harta diambil, keluarga anak-anak diambil, dan kesehatannya diambil. Nah, di sini saya melihat 4 hal bicara tentang sikap Ayub yang menggambarkan betapa dia seorang umat Tuhan yang begitu tangguh, tak tergoyahkan. Dia begitu kokoh. Dalam hal apa? Nah, saya akan membahas beberapa hal mengenai ketangguhan seorang Ayub yang olehnya harapan saya sampaikan ini boleh menjadikan dasar untuk kita pun dalam ketangguhan dapat bertahan, merespon dengan sikap yang benar saat masalah ini datang, yang diramalkan tidak dalam jangka waktu yang pendek. Semua masih bergulat, semua masih bergumul dengan masalah yang bertalian dengan virus corona ini, yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dunia. Bayangkan, anggaran-anggaran harus diambil untuk diarahkan oleh setiap negara, oleh setiap pemerintahan, kepala pemerintahan dengan sebuah kebijakan. Karena terlalu banyak yang terserang. Tak terkecuali orang percaya yang ada di dalam sebuah negara. Betapa salehmu, betapa salehnya kita, betapa jujurnya kita, betapa hidup takut Tuhan telah kita bangun. Dan kita tidak menjadi penjahat, bahkan menjauhi hidup kita dari kejahatan. Namun lagi-lagi saya mau sampaikan, kita tidak kebal dengan masalah. Tapi masalah datang itu untuk menguji kita, yang akan menjadi sebuah sikap meresponi setiap masalah. Dan di sana Allah bangga karena ada umatnya yang tangguh. Mari saya akan sampaikan kepada saudara, ketangguhan macam apa yang dimiliki oleh Ayub yang harus menjadi bagian yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, saya temukan ketangguhan Ayub di dalam kesetiaannya. Dan itu saya akan baca buat saudara di dalam ayat yang ke-22 dari Ayub pasal 1. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini merupakan kalimat dari seorang umat Tuhan yang punya komitmen dalam hal kesetiaan. Artinya, apapun yang terjadi, seburuk apapun masalah yang ku alami, aku akan tetap setia.
Firman Tuhan katakan, kita tidak hanya setia ketika menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi komitmen kesetiaan kita itu bukan sejengkal. Komitmen kesetiaan kita itu bukan hanya tahunan, tetapi kita harus menjadi pribadi yang setia. Sampai kapan? Setia sampai mati. Ada lagu lama berkata, setialah sampai mati. Dan ini yang menjadikan kita umat kebanggaan Tuhan Allah. Menjadikan pribadi, menggambarkan pengikut Kristus yang tidak diragukan. Bahwa masalah apapun, skala besar apapun, tidak menggoyahkan. Dia tangguh dan tetap setia. Saudara, mencari orang yang setia juga itu merupakan pergumulan di setiap gereja. Jemaat sekarang tuh begitu mudah hengkang sana, hengkang sini. Cuman mau cari yang enak-enak secara jiwani. Mendengar khotbah, kuping mereka itu mendengar yang lucu-lucu. Ya. Begitu ada ketersinggungan sesama jemaat, dia merasa tidak nyaman, pindah. Apalagi kalau bersinggungan dengan majelis. Lebih parah lagi kalau sudah bersinggungan dengan gembalanya sendiri. Mencari orang yang setia menjadi barang langka di zaman sekarang ini. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami seperti Ayub? Akankah kita dapat berkomitmen dalam kesetiaan? Dalam kesemuanya itu katanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, sekalipun Ayub mengalami persoalan yang bertubi-tubi, bagaikan orang yang kena tula, yang kena murka Allah, namun dia tetap setia dan pendiriannya, sikapnya, responnya itu sungguh tidak tergoyahkan oleh berbagai situasi, berbagai kondisi yang bukan lagi buruk tetapi sangat buruk. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, perkataan Ayub ketika meresponi dan menyikapi hal-hal yang dimana dia telah kehilangan segala-galanya. Ini perkataan yang luar biasa. Ini perkataan yang sangat excellence. Saya akan baca buat saudara di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tangguh orang ini. Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika dia menguji aku, dan didapatinya aku tetap setia, maka aku akan muncul bukan besi karatan, tapi seperti emas tulen. Emas yang teruji di dalam dapur api. Itu yang pertama. Ayub tangguh dalam kesetiaan. Yang kedua, Ayub itu menggambarkan pribadi yang tangguh di dalam memelihara iman. Ketangguhannya luar biasa dalam hal memelihara iman. Coba perhatikan ayat yang kedua, pasal kedua maksud saya ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekun engkau dalam hal kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya, saudara, dia tidak terkecoh, imannya itu kuat. Imannya itu dahsyat.
Ya, padahal bayangkan, semua udah hilang. Tinggal ada sang istri. Istri yang dikenal sebagai penolong, tetapi tidak berfungsi sebagai penolong, tapi hanya perongrong. Melihat keadaan suami yang sudah seperti itu, harusnya dia tampil, memberikan penguatan iman, menopang, memberikan kata-kata yang tidak menyakiti, melainkan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Tapi istrinya berkata begini, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Harusnya istri bangga loh kalau punya suami yang saleh. Tapi ini malah masih saleh loh. Sama Tuhan yang sudah bikin engkau seperti ini. Ya ampun, udahlah sekarang. Coba kutukilah Allahmu dan mati. Yuk kok istri model begini maunya suami mati. Oh, saya bisa mengerti secara psikologis. Soalnya kan kita dilarang untuk bercerai. Tapi punya suami yang sudah seperti ini, udah miskin, penyakitan pula. Kalau saya nikah lagi tinggalin dia kan, ya mungkin saya gimana gitu. Makanya kalau dia mati kan aku bebas. Bisa cari pengganti yang baru. Tapi Ayub tidak termakan, lalu merontokkan imannya. Imannya itu begitu tangguh, saudaraku. Maka kemudian, saudara, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ayatnya yang kelima dari Ayub, pasalnya yang kedua. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Coba iblis itu coba untuk menyampaikan dia punya pandangan. Dan seperti Ayub katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Dan Tuhan izinkan kepada iblis. Ya, untuk apa saudaraku? Untuk mengulurkan tangannya, mengambil seluruh kesehatannya Ayub dan memberikan kepada Ayub penyakit yang olehnya saya baca dalam ayat 10. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 yang telah saya bacakan tadi, Alkitab berkata bahwa dalam kesemuanya itu Tuhan sudah izinkan tangannya iblis terulur mengambil seluruh berkat kesehatannya Ayub. Tuhan sudah izinkan seorang istri mendatangi Ayub untuk suruh mengutuki Ayub. Tetapi lagi-lagi Alkitab berkata, yang menggambarkan betapa kokoh pendirian imannya, betapa tangguh imannya tak tergoyahkan. Dan kita lihat dikatakan, dalam kesemuanya itu iblis telah datang menggocok dia. Istri sudah datang untuk memberikan pengaruh secara kejiwaan Ayub. Tetapi dia tidak goyah. Imannya tetap tangguh. Dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki iman yang tangguh adalah siap menerima berbagai situasi. Siap menerima berbagai kondisi. Seburuk apapun saat orang tersebut itu alami, tidak membuat dia terpuruk. Justru saudaraku, dia memberikan satu pemahaman kepada kita. Dia memberikan satu legasi keteladanan kepada kita. Yaitu dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang menjadikan dia melanggar ketetapan Allah. Melanggar hukum Tuhan. Dan membuat hati Tuhannya itu menjadi sedih. Tetapi Tuhan tetap bangga. Makanya firman Tuhan bilang, di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Nah, saya ingin membawa saudara untuk membaca sebagai perbandingan bagaimana ada seorang yang di dalam posisi kejepit, saudaraku, namun
dia tidak tumbang. Dia tetap tangguh. Apa yang dia lakukan? Mari perhatikan 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu artinya ketika Daud itu menjadi seorang buronan, dia dikejar-kejar musuhnya yang notabene adalah sang mertuanya Raja Israel. Maka Daud itu memiliki pengikut ratusan orang yang begitu loyal. Dan akhirnya loyal mereka rontok semua karena masalah yang begitu pelik. Dan mereka berbalik untuk melontari Daud dengan batu. Dia dalam posisi yang sangat terjepit. Karena rakyat istrinya hilang, diambil, dijarah, anak dijarah, harta dijarah. Namun perhatikan dari bacaan ini, kalimat terakhir itu luar biasa. Apa yang dilakukan Daud ketika kita dalam keadaan terjepit? Masalah di kiri belum selesai, masalah di kanan sudah menghimpit. Masalah depan belakang datang menimpa hidup kita. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang memiliki iman yang tangguh, beginilah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di dalam kalimat yang lain, tetapi Daud menguatkan keyakinannya kepada Tuhan Allah. Artinya, masalah sebesar apapun tidak boleh untuk membuat iman kita mengalami degradasi. Tetap yang dibangun keyakinan kita. Jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetap yakin bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Jangan kita hanya bisa bernyanyi, Dia sanggup. Mulutmu mengeluarkan Dia sanggup, tapi imanmu. Apa benar engkau tetap kokoh dan berkata Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kita? Dan Daud telah membuktikan ketika dia dalam posisi terjepit, dia tetap membangun. Maka dia punya iman yang tangguh juga. Karena dia bangun, dia perkuat, dia terus perkokoh, yaitu apa? Keyakinannya bahwa Allah tidak pernah berdusta, bahwa Allah layak untuk kita percayai, bahwa saya tidak boleh melepaskan keyakinanku kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang dahsyat, dialah Allah yang luar biasa, dialah Allah yang olehnya kita patut taruh menjadi andalan satu-satunya. Dalam situasi seperti ini, dialah Allah yang olehnya kita taruh pengharapan kita. Maka kemudian pengharapan kita itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat ayat ini memberi kita pelajaran yang begitu sangat berharga dan bermutu, bahwa ketika kita mengalami posisi yang tidak menguntungkan alias terjepit, ambillah sikap dalam meresponi masalah itu seperti Daud, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Keyakinan menghadirkan Allah turun bertindak untuk membela kita. Tidak selamanya ditinggalkannya mereka yang terus menaruh harap kepada Tuhan. Ketangguhan iman kita hanya terjadi sebagaimana Ayub, juga Daud, yang menggambarkan pribadi yang tangguh. Oleh karena mereka terus menaruh harapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak labil. Daud tidak mengandalkan mereka yang menjadi pengikut yang selama ini loyal.
Demikian juga Ayub tidak menaruh kestabilan kejiwaannya kepada seorang istri sekalipun memang harus menjadi penolong. Namun mereka tetap hanya melihat kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur pasal 121. Jika saudara membaca di sana ayat 1 dan ayat 2. Ini disebut nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Saudara, gunung tidak menjadi pusat pertolongan. Ayat 2 bilang pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan bagi umat Tuhan not from the earth but from the heaven. Surga akan melakukan tindakan yang luar biasa untuk membuktikan agar kita menjadi pribadi yang tangguh, yang punya testimoni bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang besar. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya sehingga semua akan menjadi indah. Haleluya. Bangunlah keyakinanmu sehingga engkau punya iman yang tangguh dan kokoh. Selanjutnya yang ketiga, ketangguhan Ayub itu dalam hal mencintai Tuhan. Banyak orang begitu hebat dalam menyanyikan syair yang bertalian dengan kecintaannya kepada Tuhan, tetapi bisa disanggah dengan pujian yang datang dari dunia sekuler. Lain di bibir, lain di hati. Ketika seorang berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Sungguhkah yang keluar dari mulutmu itu berasal dari dalam? Ayub pasal 1 ayat 21. Ini yang menggambarkan ketangguhan Ayub dalam hal mengasihi Tuhannya, mencintai Allahnya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi kecintaan Ayub bukan apa yang Tuhan beri. Kecintaan Ayub terletak pada si pemberi itu. Kepada Allah yang dia sembah. Allah yang sudah memberkati dia. Di mana dia merasakan anak-anak yang manis. Dia merasakan harta benda menjadikan dia seorang kaya. Jadi dia tidak taruh cintanya kepada harta. Banyak orang lebih suka cinta kepada harta yang dari Tuhan. Bukan cinta kepada Tuhan yang memberikan harta itu. Dan ketika harta itu hilang, cinta kita kepada Tuhan pun hilang. Saudaraku, jadikanlah Allah pusat kecintaanmu. Bukan di luar Tuhan. Sebab semua yang di luar Tuhan itu hakikatnya hanya membawa manusia kepada sebuah kekosongan yang besar dan kepalsuan yang nyata. Jika mengacu dalam surat Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Tidak menurut ajaran Kristus. Nah ini jika kita buat kalimat, apa saja yang di luar Kristus, apa saja yang tidak berpusat pada Kristus, tiada lain hanya membawa kita kepada sebuah kekosongan dan kepalsuan yang nyata. Nah saudaraku, lewat Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya saudaraku, Bapak Ayub memang butuh harta kekayaan. Saya juga sangat yakin bahwa Bapak Ayub mengasihi anak-anaknya.
Namun lewat peristiwa ini kita orang percaya mendapat sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Di mana, saudaraku, bahwa ternyata Bapak Ayub jauh lebih mencintai Tuhan Allahnya sebagai sumber dari segala-galanya. Karena Tuhan dia punya keturunan, karena Tuhan dia punya harta, karena Tuhan dia punya segala-galanya. Tapi ketika Tuhan izinkan itu diambil, dia tidak kecewa. Dia tetap berkata, praise God. Puji Tuhan. Kenapa? Karena memang dia lebih cinta Tuhan daripada cinta yang lain. Anak muda, engkau kenapa harus kecewa? Engkau kenapa harus patah hati ketika engkau diputusin oleh pacarmu? Kenapa engkau harus ikut menderita secara batin ketika istri meninggalkan engkau? Siapapun bisa dan dapat meninggalkan kita. Baik secara normatif atau di luar hal-hal yang normatif. Cuman ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Olehnya jangan pernah tinggalkan dia. Ada Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah datang untuk mencari kita, menemukan kita. Cintailah dia. Maka Alkitab berkata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap dan segenap dan segenap. Pokoknya segenap. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari kulit yang terluar sampai batin yang terdalam. Kita curahkan. Semuanya itu untuk apa? Mencintai Tuhan. Yang telah mencintai kita lebih dulu. Dan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Selanjutnya yang terakhir. Kita temukan ketangguhan Ayub. Yang terakhir adalah ketangguhan dalam hal berserah. Dia ini totally berserah. Yang namanya berserah itu jangan ditahan-tahan. Berserah sepenuhnya. Ya, Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Inilah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Nah, kalau tanpa percaya percuma. Makanya tidak ada terpisah dengan kaitan poin yang tadi. Yang perlu kita perkuat adalah iman kita sehingga kita tidak kehilangan kepercayaan. Nah, dengan kita tetap percaya, kita bisa berserah secara total kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang, dan dia akan bertindak. Jadi penyerahan total kita itu disertai dengan iman yang kokoh akan membuat Allah bertindak. Kalau Allah bertindak, maka dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju boleh katakan amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Demikian juga Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Jadi gini loh, ketika kita plan. Surat Yakobus bilang, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita jangan takabur. Libatkan Tuhan di dalamnya. Dalam segala perencanaannya akan terlaksana ketika kita bertindak, melakukannya dengan penuh berserah kepada Tuhan. Katanya manusia hanya mengira-ngirai jalan, tetapi siapa yang menentukan Bapak Ibu? Semua tahu bahasa ini, ya Tuhan. Ya, bukan Menteri PU. Ya, bukan Dinas Perhubungan Darat, tapi Tuhan yang menentukan karir kita, masa depan kita, yang belum menikah, pasangan hidup kita. Mari semua juga yang benar-benar sudah berkomitmen menjadi anak Tuhan, jadikanlah Tuhan sumber pengharapan kita. Serahkan hidupmu kepada Dia. Sebagai ayat terakhir, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, serahkanlah. Enggak usah terlalu worried dengan virus corona ini.
Ada Tuhan yang memelihara kita, yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata, Tuhan kita tidak pernah terlelap tidur, sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jangankan berapa langkah ke depan, berapa tahun ke depan, 1 langkah ke depan dia sudah tahu. Alkitab bahkan berkata, kita tidak pernah tahu berapa lembar rambut yang jatuh ke tanah, tapi 1 helai rambut Tuhan tahu jatuhnya di mana dan di mana. Dan dia tidak pernah juga akan izinkan kalau itu mau jatuh, tidak akan jatuh. Kalau dia izinkan jatuh, ya jatuh, saudaraku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, akhir kata sebagai penutup, kepribadian yang unggul, kepribadian yang luar biasa, kepribadian yang disebut excellencies adalah mereka yang tetap dalam kesalehan, yang tetap dalam kejujuran, yang tetap menjauhi kejahatan, dan tetap membangun hidup takut akan Tuhan ketika dalam keadaan makmur dan sejahtera, maupun ketika sedang mengalami musibah, bencana, malapetaka sekalipun, suatu kehancuran secara total, sebagaimana yang digambarkan dalam pribadi Ayub. Kata penutup saya, jangan mendowngrade kebenaran. Hanya kita mendapat hal-hal yang sementara. Jangan membuat kebenaran itu terdegradasi oleh karena nafsu kita. Tapi tetaplah berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang tangguh. Kiranya firman ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan menyertai kita.